Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Don Majid. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi tentang perusahaan listrik negara, yaitu PLN Persero. Daftar isi yaitu profil singkat perusahaan, struktur organisasi, gambaran pola, komunikasi, hasil analisa, kesimpulan dan saran, dan juga lampirannya. Ya. Saya akan menjelaskan tentang sedikit gambaran singkat perusahaan, yaitu jenis perusahaan yaitu badan usaha milik negara BUMN, industri yaitu energi listrik, tahun berdiri pada tahun 27 Oktober 1945, memiliki visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang unggul dalam pelayanan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Kami memiliki visi yaitu menyediakan layanan kelistrikan yang andal dan berkualitas, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, mewujudkan pengelolaan perusahaan yang transparan dan juga akuntabel, lalu berperan aktif dalam membangun nasional dan pemberdayaan masyarakat. Alamat yaitu kantor pusat Jalan Trunojoyo 1 nomor 35 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. PLN adalah perusahaan negara yang memiliki monopoli dalam distribusi listrik di Indonesia dan menghasilkan sebagian besar kebutuhan listrik nasional. Hingga tahun 2024, PLN mengoperasikan kapasitas terbesar 46,8 gigawatt dan memproduksi 184, TWh listrik yang mencakup hampir seluruh kebutuhan listrik domestik. Struktur organisasi yaitu Direktur Utama Pak Darmawan Prasojo sebagai Direktur Utama PLN bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan strategi perusahaan. Lalu adanya Direktur Keuangan Muhammad Iksan Asad yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, akuntansi, dan laporan keuangan perusahaan. Lalu ada juga Direktur Sumber Daya Manusia Sujatmiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Direktur Operasi Abdul Ghani bertanggung jawab atas operasi dan distribusi listrik di seluruh wilayah Indonesia. Direktur Pengembangan Bisnis Imade Supriyatna bertanggung jawab atas pengembangan bisnis baru termasuk proyek-proyek energi terbarukan dan kerjasama strategis. Direktur Teknologi dan Inovasi Hendri Saparini bertanggung jawab atas inovasi teknologi, penelitian, dan pengembangan untuk mendukung transformasi digital dan efisiensi operasional. Lalu ada juga manajer divisi. Setiap divisi memiliki manajer yang bertanggung jawab atas bidang masing-masing termasuk divisi operasional, pengembangan teknologi, serta divisi keuangan dan hukum. Kami memiliki gambaran pola komunikasi. Pola komunikasi yang diterapkan di PLN terdiri dari beberapa jalur komunikasi yang mendukung efektivitas kerja. Lalu adanya komunikasi vertikal, Komunikasi antara pimpinan dan bawahan dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi, laporan kerja, dan juga penggunaan email. Kebijakan dan strategi dari direksi disampaikan ke seluruh jajaran karyawan melalui saluran resmi. Yang kedua, adanya komunikasi horizontal antara divisi dan unit kerja. PLN mendorong menggunakan platform komunikasi seperti email, aplikasi kolaborasi internal seperti Microsoft Teams and Slack, seperti rapat lintas fungsi untuk menyelesaikan masalah operasional secara bersama. Lalu, yang ketiga, komunikasi informal. Selain jalur komunikasi formal, PLN juga mendorong terciptanya komunikasi informal antara karyawan dalam bentuk interaksi sehari-hari, baik di ruang istirahat ataupun kegiatan sosial untuk memperkuat hubungan antar tim. Melalui ini, kami memiliki hasil analisa berdasarkan observasi. Hasil analisa pola komunikasi dan struktur organisasi di PLN adalah sebagai berikut. Efektivitas komunikasi vertikal. Komunikasi antar direksi dan karyawan berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa komunikasi yang terkadang terlambat diterima oleh beberapa unit operasional, khususnya yang berada di daerah terpencil. Lalu, kolaborasi antar divisi.
komunikasi antar divisi berjalan cukup efektif melalui pertemuan koordinasi, namun terkadang terdapat kesenjangan dalam koordinasi antara divisi yang berlokasi di kantor pusat dan cabang daerah. Dan juga pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi internal sangat membantu dalam mempercepat aliran informasi. Namun beberapa karyawan yang belum familiar dengan teknologi digital sekarang terkadang menghadapi kendala dalam menggunakan platform tersebut. Dan yang terakhir, adanya komunikasi informal. Interaksi informal antar karyawan memberikan dampak positif terhadap budaya kerja yang lebih fleksibel dan akrab. Meskipun tetap penting untuk menjaga aliran komunikasi formal agar informasi yang diterima tetap akurat. Kesimpulan dan saran, Kesimpulan, PLN memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas yang spesifik, pola komunikasi vertikal dan horizontal berjalan efektif, namun masih ada tantangan dalam pengelolaan informasi di lapangan. Pemanfaatan teknologi informasi sudah berjalan dengan baik, namun perlu adanya peningkatan pelatihan untuk karyawan agar lebih memahami dan memanfaatkan alat komunikasi digital dengan optimal. Saran yaitu adanya peningkatan pelatihan teknologi. PLN perlu mengadakan pelatihan teknologi informasi secara berkala agar seluruh karyawan dapat menggunakan platform komunikasi dan aplikasi internal dengan lebih efektif. Koordinasi lebih lanjut antar divisi. Disarankan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar divisi, terutama antar kantor pusat dan cabang daerah, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat dijalankan dengan lancar. Pemanfaatan komunikasi informal. Mengingat pentingnya hubungan interpersonal dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, PLN sebaiknya lebih aktif mengadakan kegiatan sosial untuk mempererat hubungan antar karyawan. Sekian dari saya presentasi hasil observasi lapangan tentang PLN. Berikut adalah foto lampiran kami selama observasi di sana. Ini ada di gedung PLN ya, kantor pusatnya. Lalu adanya upacara rapat yang membahas untuk pekerjaan. Sekian informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.